Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo Buddhaya. Pemirsa TVRI, khususnya umat Buddha dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam acara Hikmah Buddhis bersama saya Sania Novianti Korin. Pada hari ini kita akan membahas tema mengenai dahsyatnya kekuatan Sang Buddha. Telah hadir bersama saya seorang narasumber, beliau adalah guru agama sekaligus guru di tingkat sekolah dasar dalam bidang agama Buddha. Beliau adalah Bapak Waluyo Dwi Asmoro. Namo Buddhaya Pak Guru. Namo Buddhaya. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Nabi. Baik, luar biasa. Kita membahas tentang dahsyatnya kekuatan Sang Buddha. Apakah dalam agama Buddha mempercayai apa itu kekuatan atau kesaktian, Pak Guru? Oh iya. Kekuatan atau kesaktian itu kita sebagai agama Buddha tentunya percaya ya. Nah, percaya dan yakin bahwa ada dalam diri kita kekuatan-kekuatan itu. Nah, ada dalam bala atau dari bala sutta itu juga ada menyebutkan tentang kekuatan, tapi ini yang kekuatan dalam diri kita. Nah, tapi yang belum ke kesaktiannya, seperti dalam bala sutta itu ada namanya panca bala. Nah, coba pada saat itu Buddha pernah membabarkan kepada para biku. Nah, di situ ada tertulis panci mani bikawe balani. Nah, kemudian kata mani balang, sada balang, sati balang, wirya balang, samadhi balang, dan panya balang. Bante atau Sang Buddha mengatakan, duhai para biku, terdapat 5 kekuatan. Apakah 5 kekuatan itu? 5 kekuatan itu adalah kekuatan keyakinan, kekuatan semangat, kekuatan ingatan, kekuatan keteguhan, dan kekuatan kebijaksanaan. Ini yang ada dalam diri kita, yang belum ke kesaktiannya, tapi ya yang kekuatan dalam bala itu. Nah, Sang Buddha mengatakan bahwa apa itu kekuatan keyakinan. Jadi kalau kita mau mengatakan kekuatan keyakinan, Buddha mengatakan bahwa keyakinan kepada Sang Buddha. Jadi itu kita memiliki keyakinan. Mengapa kita yakin ada kekuatan kepada Sang Buddha? Kalau kita memang benar-benar yakin kepada Sang Buddha, nah kita yakin dengan kekuatannya adalah Buddha adalah orang yang telah mencapai penerangan sempurna. Dengan usaha sendiri, tanpa bantuan makhluk lain, dan bisa mempraktekkan atau mengajarkan kepada makhluk lain. Nah, di situ ada dalam Buddha Nusati juga. Ya. Demikianlah atau karena itu Sang Bhagawa, beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya. Sempurna menempuh jalan ke nibbana. Pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang patut dimuliakan. Jadi ini kekuatan yang ada, keyakinan dalam diri kita. Jadi kalau kita benar yakin dalam kehidupan sehari-hari ini, kalau kita benar yakin kepada Sang Buddha itu, kita memiliki kekuatan juga. Tapi ini ya kekuatan yang harus kita timbulkan ya. Nah, kekuatan yang ada dalam diri kita ini, keyakinan kita. Kemudian semangat juga begitu. Kalau kita semangat melakukan hal-hal yang baik, kita semangat menghilangkan hal-hal yang tidak baik. Jadi itu ada juga kekuatan kekuatan dalam diri kita. Nah, setelah kita memiliki semangat, kita perhatian, kita sati, kita ingat. Ingat apa yang kita ucapkan ini. Ingat yang akan kita lakukan. Apa yang kita lakukan tadi pagi pun, sekarang ini, kemarin, kita bisa ingat. Ini adalah kekuatan juga. Nah, setelah itu kita punya sati atau ingatan, kita keteguhan hati ini apa? Yaitu meditasi itu. Jadi itu juga kekuatan. Kemudian kita tambah dengan
panya. Ini adalah kekuatan yang dikatakan adalah bala. Nah, sedangkan kekuatan yang novi seperti tadi, kekuatan yang kesaktian, kita yakin enggak? Yakin. Dari hasil bahwa hasil kita ini misalkan melaksanakan hal-hal yang baik, kita melaksanakan contohnya adalah meditasi juga, kita juga akan bisa memperoleh kekuatan itu, kekuatan yang ada dalam diri kita ini. Jadi setiap manusia di samping kita memiliki kekuatan ataupun tenaga atau yang hal yang lain itu bisa. Seperti kita memiliki kekuatan saat orang berdoa misalkan ya. Nah, ada ulang tahun itu kan ada namanya semoga selalu memperoleh ayu wano sukang balang. Nah, itu kan balang yang terakhir kekuatan. Semoga memperoleh ada panjang usia, kecantikan atau paras bagus, kebahagiaan dan kekuatan juga. Jadi kalau orang berbuat baik pun juga akan memiliki kekuatan. Itu yang kekuatan yang harus kita miliki dalam ini. Sedangkan kekuatan-kekuatan yang misalkan orang saya bisa membaca pikiran novi. Itu juga kekuatan. Hasilnya dari yang kita lakukan berbuat baik, salah satunya meditasi. Membaca pikiran orang lain, misalnya saya sekarang lihat di novi. Novi sedang apa? Tapi tahu saya itu juga kekuatan juga. Kekuatan yang bisa menembus dinding. Nah, itu juga kekuatan juga. Kita juga bisa, kita yakin atas hal itu karena di zaman Sang Buddha juga banyak siswa-siswanya yang mencapai kekuatan seperti itu. Kekuatan beliau dia bisa terbang, bisa berjalan di atas air, bisa berubah menjadi banyak. Itu juga kekuatan, itu kekuatan-kekuatan yang bisa dicapai. Karena kita yakin hal seperti itu. Nah, karena Sang Buddha mencapainya itu, nah, siswanya juga akan bisa mencapai. Sang Buddha tidak akan memberikan, misalkan mencontohkan kekuatan dulu sebelum siswanya mencapai. Jadi Sang Buddha diam dulu, baru mengajarkan anak, misalkan siswanya itu, nah, dia mencapai, baru Sang Buddha kasih tahu, demikianlah adanya. Itu jadi kita yakin, percaya atas kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri kita pun. Makhluk kita atau novi atau apa, kalau mau melaksanakan hal seperti itu akan bisa. Itu yang dinamakan dengan kita harus yakin terhadap kekuatan itu, Novi. Ya. Nah, apakah Sang Buddha sendiri memiliki kekuatan? Dan kalaupun ada, apa saja? Oh iya. Nah, Sang Buddha jelas memiliki kekuatan itu yang kita sebutkan tadi itu. Bahkan melebihi dari semua manusia. Ya. Kita lihat dalam yang tadi kita bilang di Itipiso tadi ya. Nah, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya. Sampai guru para dewa dan manusia ya. Kalau Buddha tidak memiliki kekuatan itu, ya tentu saja para dewa pun tidak akan datang. Karena pada saat Sang Buddha mencapai penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi, itu bumi itu bergetar. Menyambut dengan kehadiran Sang Buddha sampai ke 10.000 tata surya yang ada, para dewa yang ada di 10.000 tata surya datang. Nah, ini kekuatan Sang Buddha itu. Apakah Sang Buddha memiliki? Jelas. Nah, pada jaga pertama, pada saat Buddha bertekad bahwa hari ini memang saya harus menjadi Buddha, ya, nah, meditasi. Antara jaga pertama jam 6, jam 10, Buddha memperoleh kesaktian itu. Ada kesaktian apa? Bisa melihat kehidupan diri sendiri. 1, 2, 3 sampai ribuan yang lampau. Bisa melihat selain diri sendiri makhluk lain. 1, 2 sampai ribuan yang lampau. Itu diperoleh namanya kesaktian atau kekuatan Pubeni Wasanusati Nyana. Jadi bisa mengingat kehidupan-kehidupan yang lampau. Nah, itu yang jaga pertama. Jaga kedua, jam 10 sampai jam 2, Buddha memperoleh apa lagi? Adalah bisa terhadap cutu papatat nyana. Jadi bisa melihat makhluk lahir kemana lagi setelah meninggal ini. Beliau bisa lihat semua di situ. Jadi misalkan sekarang ini saya mati pun, nah, Buddha akan lihat Waluyo lahir di mana lagi. Nah, Buddha akan lihat, bisa mengetahui makhluk lahir di mana lagi. Nah, ini di situ juga akan lengkap kekuatan-kekuatan yang lain. Yang terakhir dari jaga yang ketiga jam 2 sampai jam 4
itu adalah bisa membersihkan kekotoran batin yang sangat kecil atau sangat halus sekali. Itu kekuatan yang dimiliki Sang Buddha. Ada kekuatan yang dalam tubuhnya dan juga adiduanya dan juga bisa menyiapkan kekotoran batin. Itu yang dicapai Sang Buddha pada saat mencapai penerangan sempurna. Nah, setelah ada kekuatan seperti itu Buddha miliki, Buddha akan mengundang seluruh makhluk. Dengan mencapai sendiri, Buddha dicari malah. Dicari oleh siapapun yang pada saat itu, misalkan di situ ada para dewa. Ya, datang setiap malam para dewa pun juga akan mendengarkan ajaran Sang Buddha. Karena kesaktiannya luar biasa. Nah, dari kesaktian contohnya di dalam yang kita lihat bahwa yang tadi kita bilang ada penembus dinding atau, nah itu namanya adalah abinya. Buddha memiliki semuanya. Yang makhluk lain yang asawakanyana itu masih di lain itu. Jadi pada saat Sang Buddha memiliki itu, 6 abinya lengkap. Jadi dari dia misalkan Pubene Wasanusati Nyana, Buddha ada, yaitu bisa melihat kehidupan-kehidupan yang lampau. Lihat misalkan begini, Novi dari mana datangnya? Buddha akan tahu. Tapi kalau Pak Guru gini, tidak tahu. Novi dari mana? Tidak tahu, paling dari rumah ke sini. Ya, nah, tapi Buddha akan tahu. Novi itu sebelum jadi Novi ini, jadi apa? Atau Waluyo ini. Tahu. Buddha akan tahu. Nah, kemudian bukan hanya 1-2 makhluk, bukan diri sendiri, semuanya. Siapa yang datang juga akan lihat, siapa yang berbicara. Misalkan Novi punya watak, punya sifat pemarah, sifat baik. Berarti dulu kehidupan lampau Buddha akan tahu, oh Novi dulu memang juga pemarah. Jadi tahu. 1 kehidupan tahu. 2, 3, 4 sampai ratusan kehidupan akan tahu. Itu karena kekuatan dari Buddha. Kalau saya belum memiliki itu ya. Nah, tapi kita nanti harus berusaha juga karena ini adalah ajaran Sang Buddha. Nah, setelah memiliki itu yang bisa lihat namanya Pubene Wasanusati Nyana, kehidupan yang akan datang juga makhluk akan tahu. Bahkan dalam kisahnya ada orang yang mengajak adu kesaktian, nah, ya, bahwa dia bisa melihat kehidupan yang akan datang pada zaman Sang Buddha. Kemudian Buddha lihatkan itu ada tengkorak, ya, misalkan kepala ya, nah, tengkorak. Tapi ini adalah tengkoraknya arahat. Kalau orang itu punya kesaktian dengan pegang kepalanya atau tengkorak itu, dia akan bisa tahu. Ini bukan siswa Buddha pertamanya. Dia tahu akan lahir di mana. Nah, Sang Buddha kasih tunjuk. Nah, coba dia lahir di mana. Dia pegang, dia tidak tahu karena dia sudah arahat. Arahat tidak akan dilahirkan lagi. Dia bingung kemana ini. Tidak ada semua. Baru dia akhirnya tunduk dengan Sang Buddha. Ini yang singkatnya lagi. Lebih singkatnya lagi, Buddha sampai pergi ke Brahmana Baka juga. Ya, banyak kekuatan. Brahmana itu adalah dewa Brahma yang memiliki pandangan salah. Berkelahi dengan Buddha, caranya bagaimana? Buddha menghilang, dia tidak bisa cari. Tapi kalau dia menghilang, Buddha bisa cari. Itu salah satu contoh juga. Jadi Buddha juga bisa melihat masa yang akan datang juga. Nah, Buddha juga bisa berubah pada saat Buddha datang ke Kapilawastu. Hanya bisa Buddha yang memiliki kekuatan. Contohnya beliau terbang di angkasa. Tubuh yang atas keluar api. Tubuh ke bawah keluar air. Itu hanya Buddha yang bisa. Yang lain tidak. Itu salah satu kekuatan juga. Iya. Nah, mohon maaf, nanti kita akan lanjutkan nanti. Ya. Dan pemirsa, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut. Tetaplah di Hikmah Buddhis. Kembali lagi dalam acara Hikmah Buddhis, masih bersama saya Sania Novianti Korin dan masih dengan tema yang sama yaitu dahsyatnya kekuatan Sang Buddha. Nah, bisa dilanjutkan tadi pembahasan yang tadi. Ya, tadi kita sampai pada saat datang ke Kapilawastu ya. Nah,
Ini kekuatan hanya dimiliki oleh seorang Buddha. Dari siswanya dia tidak bisa mencapai itu kecuali Buddha ya. Jadi pada saat datang ke Kapilawastu itu beliau menunjukkan kekuatan. Karena pada saat itu suku Sakya itu sombong sekali. Nah, sombong merasa dia tuh paling pintar, paling hebat. Nah, akhirnya Buddha lihat, oh pikiran orang ini tidak akan percaya kalau saya jadi Buddha. Akhirnya Buddha tunjukkan kekuatan itu, beliau terbang. Nah, di atas api, bawah air. Nah, air itu orang yang buta pun ambil bisa melihat. Nah, pada saat itu jadi karena itu ada kekuatan dari Sang Buddha. Orang yang ingin basah bisa basah. Orang yang tidak ingin basah, tidak bisa basah. Itu salah satu dari kekuatan Sang Buddha juga. Jadi itu dasar dari kekuatan Sang Buddha. Jadi pada saat itu bisa menunjukkan kekuatan-kekuatan itu. Jadi itu yang namanya juga termasuk dari kekuatan yang dimiliki. Salah satunya adalah Sang Buddha memiliki abinyanya itu ya. Nah itu yang bisa ditunjukkan juga. Yang lain juga begitu, tentang kesaktian, tentang hal yang misalkan beliau bisa berubah, bisa yang tadi terbang atau dan juga mengalahkan makhluk-makhluk yang misalkan naga atau apa, itu kekuatan-kekuatan dari Sang Buddha semua. Buddha juga bisa pada saat turun dari surga Tawatimsa pun bisa melihatkan ini surga di bawah neraka. Itu juga kekuatan, salah satu kekuatan. Jadi kita sebagai agama Buddha kita harus yakin. Kalau kurang yakin harus baca riwayat hidupnya Sang Buddha. Harus baca kekuatan apa saja yang Buddha banyak sekali. Nah, kemudian Buddha juga bisa mendengar dari jarak jauh. Ya, Buddha misalkan duduk di sini. Jaraknya masih di alam dewa, misalkan di sini Jakarta atau apa, Buddha duduk diam bisa mendengar. Bisa bicara juga dari sini sampai ke sana. Jarak yang sangat jauh sekali. Melihat juga bisa. Nah, kalau mendengar itu namanya dibasota. Kalau melihat jarak jauh, jarak dekat di alam dewa atau apa namanya dibacaku. Nah, itu bisa Buddha. Bisa memiliki kekuatan itu. Berubah dari sedikit banyak. Dari banyak sedikit berubah wujud. Itu bisa. Berjalan di air, tembus dinding. Itu semua kekuatan-kekuatan yang bisa dimiliki oleh Sang Buddha. Jadi sangat banyak kekuatan. Kalau yang kita kenal adalah namanya abinya, gitu ya. Abinya adalah kekuatan-kekuatan batin yang dimiliki oleh Sang Buddha. Jadi Sang Buddha pada saat memiliki kekuatan bisa menunjukkan kepada siswa-siswanya dan siswanya juga bisa mencapai. Bukan hanya Sang Buddha, tapi yang satu tadi yang kita sebutkan yang pada saat datang ke Kapilawastu itu hanya seorang Buddha yang bisa melakukan itu. Jadi semua Buddha bisa melakukan itu. Nah, kalau yang siswanya, yang lain-lain, misalkan yang Arya Moggallana, seperti contoh di sini ini. Nah, yang paling kiri itu kan namanya yang Arya Moggallana. Itu bisa mewakili dari kesaktian yang dimiliki Sang Buddha. Siswanya dia atau beliau yang Arya Moggallana bisa memiliki kekuatan seperti Sang Buddha itu. Jadi Sang Buddha banyak kekuatan tentang itu. Tapi kekuatan untuk menghidupkan orang tidak ada, karena itu akan bertentangan dengan alam. Ya, jadi kalau memang dia orang sudah mati ya tidak bisa dihidupkan lagi tuh Buddha tidak akan begitu. Kecuali kalau saat kekuatan yang masih beliau hidup, seperti pada saat ada terjadi wabah. Nah, saat terjadi wabah di kota Wesali. Nah, Buddha diundang datang, baru menginjakkan kaki saja. Nah, pada saat itu di situ kekeringan, tandus, banyak penyakit, langsung bisa bersih. Itu kekuatan dari Sang Buddha. Nah, saat itu juga penyakit-penyakit yang itu, makhluk-makhluk yang mengganggu di situ juga akan pergi. Itu dari dasarnya kekuatan Buddha. Pada saat Buddha mau parinibbana, ada kereta yang datang lewat. Buddha ini haus sekali. Tapi sungai itu baru dilewati oleh kereta-kereta itu. Otomatis kan jadi kotor atau keruh gitu ya. Nah, pada saat bilang sama Ananda, Bante haus, tolong ambilkan air di sana misalkan sungai itu.
Sampai jawab 2 kali Bante, yang lain Bante, kereta-kereta ini ratusan baru lewat. Pas akhirnya keruh, Bante bilang tetap ambilkan terus. Akhirnya sampai kedua kali, baru mau ketiga kali langsung datang. Langsung airnya jernih. Itulah salah satu kekuatan dari Sang Buddha. Jadi kekuatan itu sangat besar. Karena Buddha datang ke dunia ini bisa menjadi Buddha karena banyak kebajikan yang beliau lakukan. Datangnya kekuatan itu pun dari kehidupan lampau sampai sekarang beliau bisa hasilkan itu. Jadi kekuatan yang beliau miliki sangat banyak sekali tentang abinya itu. Itu dan Novian. Iya. Bagaimana cara Sang Buddha untuk mendapatkan kekuatan itu? Nah, Sang Buddha untuk mencapai penerangan sempurna itu sejak bertekad di hadapan Buddha di Pangkara, 4 asangkaya 100.000 kapah yang lampau dia menyempurnakan itu, Buddha selalu buat kebajikan, menyempurnakan kebajikan yaitu dasa paramitanya. Nah, setiap kehidupan Buddha buat, misalkan lahir menjadi siapa, pada saat salah satunya misalkan tentang kekuatan dana dari Wesantara. Beliau berdana, apa yang dia miliki juga bisa diberikan kepada siapapun. Nah, di situ juga beliau akan menyempurnakan itu. Nah, setelah terakhir kali lahir jadi di Wesantara itu, beliau lagi di alam Tusita. Kemudian beliau lahir lagi di dunia. Bagaimana caranya itu? Beliau latihan dengan meditasi. Nah, meditasi itu sudah ada benihnya. Benihnya itu dari kehidupan yang lampau yang dikumpulkan selama 4 asangkaya 100.000 kapah itu. Jadi kebajikan-kebajikan yang beliau buat itu, beliaulah meditasi di bawah pohon bodhi itu. Untuk menjadi Buddha kan tidak gampang beliau. Ya. Karena harus bertapa dulu selama 6 tahun. 6 tahun itu pun juga ada sebabnya. Kenapa bisa itu? Karena Buddha pernah berbuat jahat pada saat kehidupan lampau, pernah menghina seorang petapa dengan mengatakan petapa gundul. Dengan menghina itu saja, padahal masih belum tahu itu, beliau menjadi Buddha harus dibayar selama 6 tahun bertapa menyiksa dirinya. Buddha-Buddha yang lain tidak ada. Kemudian Buddha pada saat itu ingat bahwa bagaimana saya harus itu, akhirnya pakailah jalan tengah. Arya Atangi Kamaka. Beliau meditasi, konsentrasi. Nah, dengan itu beliau ingat, dengan melaksanakan jalan tengah ini, dengan sila samadipanya ini, beliau bisa menjadi Buddha itu. Jadi bukan langsung seketika ya Nafi ya. Bukan langsung seketika, sekarang misalkan Buddha ada tanpa sebab, tidak ada. Jadi harus ada sebabnya dulu. Nah, maka dari itulah untuk mencapai itu kekuatan itu, Buddha lakukan untuk menyempurnakan selama 4 asangkaya 100.000 kapah. Jadi banyak kelahiran. Kelahiran mati, hidup gitu, baru disempurnakan terus. Sama dengan pada saat beliau sudah menjadi Buddha itu. Itu pun pada saat mencapai kekuatan itu kan harus ada sebabnya. Nah, yang kelahiran terakhir inilah beliau sudah sempurnakan. Beliau ingat bahwa jasa-jasa yang lampau lah yang mendukung saya menjadi Buddha. Jasa-jasa kehidupan sebelum saya menjadi Buddha inilah yang akan membantu saya. Jadi kekuatan itu dicapai memang terakhir pada saat beliau sudah meditasi. Dan sudah ada benih yang lampau, sudah siap tumbuh. Jadi kalau itu belum sempurna, kekuatan misalkan yang dimiliki sekarang ini ya belum sempurna itu. Tapi pada saat di kehidupan yang sebelumnya, apa yang dia sudah buat tentang kekuatan misalkan tubuh kuat, itu bisa ada pada setiap kelahiran akan muncul kekuatan. Kalau misalkan sekarang contohnya beliau jadi lahir menjadi seorang pangeran, dia kan langsung memiliki kekuatan yang misalkan ngangkat panah saja, kalau 4 orang bisa ngangkat, beliau kan hanya 1 tangan saja. Nah, itu salah satu sebab bahwa bukan kehidupan saat ini, tapi ada sebabnya kehidupan yang lampau. Kemudian yang kekuatan-kekuatan abinya itu juga hasil dari meditasi. Kalau kita bisa melihat riwayat hidup Sang Buddha, kita bisa tahu bahwa kenapa bisa jadi Buddha, kenapa bisa jadi
memiliki kekuatan itu? Jadi ada sebabnya, bukan langsung ini diberikan oleh orang atau ini diberikan hadiah, enggak, dengan usaha sendiri. Jadi mencapai itu ada prosesnya, mencapai kekuatan atau abinya itu sendiri. Dan kalau kekuatan abinya yang sudah dimiliki Sang Buddha itu memang sudah sempurna, tidak ada bandingnya abinya yang dimiliki oleh Sang Buddha sendiri itu. Jadi kita lihat saat Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, beliau berusaha mencapai kekuatan itu, bertapanya selama 6 tahun. Itu 6 tahun karena ada sebabnya. Ya, seperti kita bilang tadi. Nah, kalau beliau tidak berbuat jahat dulu, mungkin tidak akan sampai 6 tahun itu. Jadi pada saat beliau sudah memahami bahwa jalan tengah ini perlu dijalankan, nah, beliau akhirnya meditasi. Kan sampai hanya pada saat bertekad sampai cuma 1 malam saja, beliau sudah ingat, hari ini saya harus jadi Buddha. Bertekad, walaupun darahku mengering, ya, dan belum menjadi Buddha, aku tidak akan bangkit dari tempat duduk ini. Akhirnya Buddha mau menjadi Buddha, Dewa Mara sampai iri hati, ya tak? Iya. Nah, pada saat itu sebelum jam 6 Dewa Mara dari surga Paranimita Wasawati kan datang mengganggunya. Jangan sampai Pangeran Siddhartha menjadi Buddha, aku yang harus jadi Buddha. Nah, darinya disuruh pergi kau dari situ. Itu cara-cara Buddha diganggu untuk menjadi Buddha itu. Tapi kekuatan yang Dewa Mara serang pada Sang Buddha itu kan tidak bisa melukainya, karena Sang Buddha berlindung pada kebajikan paramitanya. Yang pertama adalah dananya itu. Nah, diserang oleh Mara atau apa, akhirnya Mara itu kan kalah. Nah, kalah dengan kekuatan kebajikan yang dimiliki Sang Buddha. Bahkan pada saat diserang itu para dewa yang melindungi, yang menjaga kan lari karena takut dengan Dewa Mara, lari semua. Buddha hanya sendiri duduk di bawah pohon Bodhi dan dilindungi oleh kebajikannya itu. Sampai Sang Buddha ingat jasa-jasa bahwa saat ini sudah jadi Buddha, sudah memang waktunya. Nah, akhirnya beliau meditasi. Nah, dengan objek nafas, masuk keluarnya nafas itu dari jam 6 sampai jam 10 itulah beliau bisa mencapai kekuatan itu. Sampai jam 4 pagi yang kita sebutkan di awal tadi itu. Itu caranya. Tapi ada sebabnya ya. Nah, sebabnya itu bukan langsung saat ini jadi Buddha, tiba-tiba jadi Buddha, enggak, ada sebabnya dulu, begitu. Itu cara Sang Buddha mencapai kekuatan itu, jadi ada sebab kehidupan yang lampau juga. Nah, apakah kita orang awam itu bisa memperoleh kekuatan seperti Sang Buddha? Tapi jawabannya kita tahan dulu, karena pemirsa, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut. Tetaplah di Hikmah Buddhis. Kembali lagi dalam acara Hikmah Buddhis, masih dengan tema dahsyatnya kekuatan Sang Buddha. Nah, Pak Waluyo, tadi pertanyaan saya ulangi, apakah orang awam itu bisa memperoleh kekuatan seperti Sang Buddha? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Nah, kekuatan yang seperti Sang Buddha itu namanya kan yang tadi abinya. Nah, abinya apakah bisa dicapai oleh manusia awam seperti saya atau seperti Novi itu ya? Jawabnya tentu bisa. Tapi harus ada usaha. Orang ingin mencapai itu harus latihan. Contohnya seperti Novi. Novi mau pintar, latihan dulu, belajar di sekolah, ya toh? Demikian juga ingin mencapai itu harus ada sebab dan harus ada prakteknya. Nah, praktek bagaimana bisa mencapai kekuatan itu? Kita lihat di zaman-zaman Sang Buddha. Sang Buddha pada saat sudah mencapai penerangan sempurna, Sang Buddha ini berpikir bahwa pertama, dhammanya berat.
atau besar ataupun dalam, ya tak? Iya. Nah, apakah manusia-manusia yang lain ini bisa mampu? Nah, itu hanya pikiran Sang Buddha supaya ada orang yang memohon atau makhluk yang memohon. Sebenarnya sudah tahu Buddha, tapi supaya ada yang timbal baliknya gitu, akhirnya Brahma Sahampati dari surga Dewa Brahma turun memohon untuk mengajarkan damanya itu. Nah, setelah beliau memohon inilah Buddha ajarkan pertama kepada siswanya dulu. Yang pertama membantu pada saat beliau mencapai penerangan sempurna. Sebelum itu kan bertapa dulu selama 6 tahun sengsara itu ya, 6 tahun sengsara itu. Nah, diingat sebelumnya gurunya diingat sudah meninggal. Nah, akhirnya cuma 5 itu. Itu kan manusia juga biasa. Nah, manusia biasa tapi ada hubungan karma. Nah, hubungan karma bagaimana bertekadnya. Akhirnya Buddha lihat berada di mana sekarang Pancawagya ini. Nah, beliau datangi, nah, berjalan. Nah, pada saat berjalan ada ketemu dengan petapa yang lain kan dia bisa percaya juga kalau Buddha sudah jadi penerangan sempurna kan. Akhirnya sampailah di situ. Nah, Buddha ajar. Pertama ajar ya tentang pada saat itu ya dhamma dulu, kasih dhamma. Nah, setelah dhamma karena beliau ini hanya memiliki sedikit debu. Nah, Pancawagya ini kan yang salah satunya kondanya yang mencapai tingkat kesucian dulu pertama. Nah, yang lain juga akan menyusul di hari-harinya. Nah, setelah itu yang paling memiliki kekuatan batin kan yang Arya Moggallana ini. Ini kan juga dari manusia atau apa biasa. Nah, itu juga bisa. Itu contohnya bahwa setelah di zaman Sang Buddha saja banyak siswa yang bisa memiliki kekuatan batin. Apakah sekarang ada? Tentu pasti ada. Pasti bisa kalau dipraktekkan ajaran Sang Buddha, yaitu latihan meditasi ini. Dengan adanya latihan meditasi ini kalau kita praktek, mungkin sekarang kalau misalkan saya latihan terus, misalkan latihan meditasi bukan hanya sebentar ya, bisa sesaat pada saat kita sudah tidak capek meditasi dan bisa mencapai itu bisa juga. Tapi kalau perumah tangga itu masih susah. Karena apa? Seorang perumah tangga itu banyak pikiran. Contohnya saya baru bangun pagi kadang sudah mikir nanti makan apa kita. Istri saya makan apa, anak saya makan apa, bagaimana nanti. Nah, inilah pikiran yang ada dalam manusia biasa ini. Tapi kalau kita kembangkan, setiap hari kita latihan meditasi, wajar hal ini terjadi. Kita sering melatihnya, bisa juga. Harus konsisten. Karena kalau kita sudah memiliki kekuatan itu juga tetap harus latihan. Nah, tapi Buddha mengajarkan tujuan utama untuk meditasi itu bukan mencapai kesaktian itu, tapi ketenangan batin. Tapi kalau itu bisa dapat juga tidak apa. Nah, kita akan memiliki kekuatan seperti misalkan saat ini, seandainya aku bisa membaca pikirannya Novi, kan enak, ya tahu. Ani sama Novi, Novi mau ini, Novi berbuat begini, tahu. Itu jadi bisa kita praktekkan. Suatu saat misalkan Novi, saya ingin Pak Guru memiliki kekuatan seperti itu. Ayo praktek. Bagaimana kalau kita tidak pernah praktek mau tiba-tiba mintanya tidak ada. Tidak bisa. Jadi kita harus latihan bahwa setelah kita mengerti ajaran Sang Buddha ngajarnya dari awal dulu. Kalau kita seperti manusia biasa itu diajarkan dananya dulu. Kita harus dermawan dulu. Nah, setelah kita belajar dermawan, kita mengasihi semua makhluk, pikiran kita kan tenang. Tapi kalau kita kikir, kita sama orang tidak peduli, itu juga akan menghambat. Nah, setelah kita latihan dana, kita tingkatkan ke sila kita. Sila kita berusaha tidak menyakiti orang lain, makhluk lain, ucapan kita juga baik, lembut. Kita jaga itu. Jaga kita, apalagi kita sebagai manusia awam begini, nah kita hindari hal yang tidak baik. Baik itu ingin menyakiti makhluk lain, ingin mencuri, atau ingin, kalau saya sudah punya istri, ingin istrinya orang lain, itu dihindari. Atau ucapan yang sering bohong. Bohong ini kan banyak sekali hal yang mengganggu ya. Kemudian minum minuman keras juga kita hindari, kita latih, kita sadar, ingat
Nah, itu bisa menjadi pondasi kita latihan meditasi. Nah, setelah kita latihan dana sila, baru latih bawana. Nah, bawana itu kita sebagai manusia awam begini, latihan. Kalau waktu senggang, kita berlatih. Misalkan kita sudah tidak kerja, pagi kita kerja atau sebelum kerja bangun jam 4 pagi, meditasi, latihan, konsisten ya. Nah, besok lagi atau malam sebelum tidur sudah hilang kerja, kita lepaskan semua beban selama satu hari kita sadari nafas masuk, nafas keluar. Itu latihan malam-malam begitu, kita latihan itu bisa. Ya, bisa kalau kita bisa memiliki kekuatan batin kan luar biasa. Ya. Tapi pada saat ini manusia yang berumah tangga itu jarang yang bisa memiliki itu. Kebanyakan yang sudah melepaskan kehidupan rumah tangga, tapi dikatakan sebagai biku. Nah, karena apa? Karena biku sudah tidak banyak rintangan gangguan. Kalau rintangannya hanya diri sendiri. Kalau yang berumah tangga seperti itu kehidupan duniawi. Saya mau meditasi, nanti pikiran anak saya tadi sudah makan enggak ya? Saya mau meditasi, istri saya tadi kemana ya? Nah, itu kan jadi beban juga. Tapi kalau kita konsisten bahwa ini adalah kehidupan ini pasti akan berlalu, kita latihan bisa. Dan juga menolong benih kita yang lampau. Kalau kita suka meditasi, kita bisa menganunya itu. Nah, setelah itu kebanyakan orang yang sudah mencapai itu, kalau dalam ajaran Sang Buddha, itu bisa langsung pergi menjadi seorang biku. Karena mengetahui bahwa segala sesuatu ini tidak kekal. Nah, jadi beliau akan melepaskan, kayak saya misalkan bisa mencapai itu, otomatis akan pergi meninggalkan kehidupan berumah tangga dan mencari itu. Itu bisa menjaganya. Tapi kalau masih menjaga terus dengan memiliki kekuatan batin selama kita menikah atau berkeluarga itu, terkadang kekuatan itu bisa hilang. Kalau kita tidak latihan lagi, nah, bisa hilang juga seperti pada saat Novi berjalan di air yang tergenang bawahnya lumpur. Nah, saat kita tenang, air itu bisa jernih. Tapi kalau saat ada orang menginjak ke air yang keruh itu otomatis kotoran itu kan bisa ke atas jadi keruh. Nah, demikian juga batin kita ini. Kalau batin kita ini tidak kita jaga, kemudian kita hanya memikirkan hal yang lain seperti itu, berarti batin kita banyak keruhnya. Nah, maka dari itu kalau sebagai seorang yang masih awam begini, mari coba latihan meditasi. Kalau malam sudah istri anak tidur, kita bisa melatih. Sudah di tetangga sudah mulai sunyi, kita latihan. Tapi kan jarang orang begitu, ya. Nah, kadang sudah kerja capek, sudah tidur enak. Nah, dengan tidur itulah maka kotoran batin semakin muncul. Karena ingatan kita tidak kuat. Tapi kalau kita sering sadar, yang tadi kita katakan bahwa kekuatan yang tentang samadhi tadi, itu kan salah satu contoh itu. Nah, samadhi bala itu, nah itulah akan menimbulkan kekuatan. Jadi kalau Novi nanti juga hidup rumah tangga kayak saya juga harus tetap. Seperti saya ini misalkan latihan meditasi. Saya yang biasanya kadang pagi. Nah, pagi saya berusaha misalkan jam 4 bangun, cuci muka atau apa, latihan konsisten meditasi. Kalau malam sudah banyak gangguan kadang. Sudah ngantuk pasti. Pasti ngantuk, ini yang mengganggu saya, akhirnya ya itulah bisa mengendapkan kekotoran batin ini sedikit. Nah, akhirnya ingatnya ya banyak yang lain. Coba kalau kamu malam, lebih enak nonton atau lebih enak meditasi? Nonton, karena sekarang masih banyak kekotoran batin itu. Sama dengan saya juga, kalau malam menunggu tidur kadang nonton dulu. Meditasi sebentar langsung gini, ngantuk. Nah, ini jadi kita sering lalai kadang begitu. Tapi saya berusaha bahwa pagi itu berusaha baca parita dulu, habis itu meditasi sebentar atau apa. Atau enggak baca parita, meditasi. Yang penting kita ingat sama dari kekuatan Buddha. Saya pasti akan bisa itu. Nah, kalau kita tidak bisa mencapai di kehidupan saat ini menjadi benih. Benih bahwa kita di kehidupan yang akan datang langsung ingat, langsung sadar. Akan terbawa seperti kebiasaan. Nah, karena itulah mari latihan. Kita percaya, yakin begitu, dengan kekuatan ini kita pun bisa.
Sang Buddha ajarkan kepada siswanya, siswanya juga mengajarkan sama kita, kita juga harus bisa buktikan. Jadi cuma dari meditasi itu. Nah, kalau kita tidak meditasi tidak bisa. Nah, Novi misalkan dibilang, Pak Guru saya bisa baca pikirannya Pak Guru, tanpa meditasi ya tidak bisa. Pak Guru saya bisa terbang dari angkasa, ya kalau pakai air terjun payung begitu bisa ya, tapi kalau berjalan aja. Pak Guru saya bisa tembus dinding, tanpa dari latihan meditasi kita tidak bisa. Jadi begitu, jadi kita bisa memiliki kekuatan. Cuma ingat bahwa kita latihan meditasi tujuannya bukan itu. Karena Sang Buddha melarang. Dengan menunjukkan kekuatan itu malah kita tidak bisa membersihkan kekotoran batin. Nah, jadi begitu. Caranya adalah hanya satu. Latihanlah meditasi yang diajarkan oleh Sang Buddha. Dengan meditasi benar kita juga akan bisa memiliki itu. Begitu. Iya, apakah kita umat Buddha di kehidupan sekarang tuh masih bisa untuk merasakan kekuatan dari Sang Buddha? Ya. Ini sering muncul dalam benak saya juga ya. Nah, contohnya cerita pada saat 200 tahun Sang Buddha sudah parinibbana. Siswanya kan masih banyak juga yang bisa mencapai tingkat kesucian, bahkan kekuatan itu juga. Nah, contohnya Upagupta. Upagupta itu juga 200 tahun setelah Sang Buddha parinibbana, dia yakin bahwa muncul kekuatan Sang Buddha dengan apa? Yakin sama Buddha, Dhamma, dan Sangha. Bahkan dia suruh nunjukkan sama Dewa Mara yang tadi menyerang, suruh tunjukkan wujudnya Sang Buddha seperti apa. Bisa, yakin. Baik, kalau sekarang kita kehidupan saat ini, saya harus pertama yakin dulu. Kamu juga begitu harus yakin, pasti ada kekuatan Sang Buddha yang akan melindungi. Karena apa? Siswa dari Sang Buddha yang masih mencapai tingkat kesucian atau sekarang lahir di alam dewa itu, dengan kekuatan dari Sang Buddha kita mengulang dhammanya Sang Buddha, mengucapkan kebajikan atau baca parita juga, kekuatan Buddha akan muncul dalam diri kita. Itu kalau yang pertama diawali dengan keyakinan dulu. Seperti Anathapindika, baru mengenal kata Buddha, langsung girang tubuhnya sampai bisa mengeluarkan cahaya. Pada saat tidak ada Sang Buddha, maksudnya Sang Buddha dari jarak jauh masih bisa. Nah, kita juga harus begitu. Di riwayat hidup banyak begitu, kita juga laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Percaya enggak? Percaya, yakin. Buddha orang yang telah mencapai penerangan sempurna. Di situ lihat di Itipiso yang berberkah. Berarti kalau berberkah, kita yakin sama Sang Buddha bahwa Buddha bisa memuncul dalam batin kita, itu bisa memberikan kekuatan dalam diri kita. Ya. Oke Pak Guru, kita tahan dulu, nanti kita akan lanjutkan. Dan pemirsa, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Tetaplah di Hikmah Buddhis. Kembali lagi dalam acara Hikmah Buddhis dan masih dengan tema yaitu dahsyatnya kekuatan Sang Buddha. Nah Pak Putu, bagaimana pandangan agama Buddha tentang seseorang yang memiliki kesaktian tetapi dia melakukan perbuatan jahat atau perbuatan buruk? Apakah kesaktiannya itu akan hilang atau seperti apa? Bagus sekali. Kesaktian dalam hal apa dulu ini? Semuanya. Semuanya, kekuatan misalkan kekuatan batin ini ya. Nah, orang yang dalam agama Buddha memiliki kekuatan selama dia masih ada, itu belum hilang. Contohnya. Ini kejadian pada saat Dewadatta. Dewadatta itu adalah punya kesaktian. Nah, kesaktian yang dimiliki pada saat itu dia masuk ke dalam Sangha. Nah, setelah belajar meditasi, beliau memiliki kekuatan itu yaitu abinya. Tapi belum bisa melenyapkan kekotoran batinnya. Nah, dia bisa berubah tubuh. Misalkan dia juga bisa berjalan di atas air atau dan yang lainnya, kemudian dia bisa berubah dari orang dewasa dia jadi anak. Itu kesaktiannya beliau. Dewadatta ini selalu ingin mencelakai Sang Buddha. Nah,
selalu menyediakan Sang Buddha ini, kekuatannya apakah hilang pada saat itu? Tidak. Dia bahkan bisa membuat Raja Ajatasattu takluk pada Dewadatta supaya Raja Ajatasattu bisa memusuhi Sang Buddha. Nah, karena itu dia punya niat yang jahat terhadap Sang Buddha, ingin memimpin Sangha. Nah, selama dia menyakiti Sang Buddha, kekuatannya masih ada. Karena pada saat itu dia sudah mencapainya itu. Nah, tapi kekuatan itu hanya pada saat dia memperolehnya itu sudah dalam kehidupannya dengan Sang Buddha itu. Dia bisa berubah itu. Nah, dia kan berartinya selalu kebencian, tapi kan masih ada kekuatan itu. Nah, kalau kita, bagaimana dengan kita kalau sudah memiliki kekuatan itu? Mungkin batasnya ada saat kita punya, tapi kita mencuri, ya. Nah, itu sesaat itu mungkin bisa ada juga, tapi lama-kelamaan akan berkurang. Nah, dengan pikiran serakah itu bisa menutup lagi perbuatan yang dinamakan dalam batin itu adalah kesaktian itu. Jadi akan tertutupi. Nah, dengan demikian banyak orang yang punya kesaktian salah gunakan juga. Nah, dengan kesaktian seperti itu. Nah, kalau pada zaman Sang Buddha itu kan bisa diajar bahwa kesaktian itu harus bisa digunakan untuk membantu atau menolong orang lain. Tapi pada saat kalau kita orang yang sudah memiliki kesaktian, hendaknya jangan dipakai untuk yang kejahatan. Nah, untuk memperoleh itu tidak gampang. Nah, untuk memperoleh yang betul-betul kesaktian ya, nah benar-benar kesaktian kita bisa memperolehnya dengan cara meditasi. Bagaimana Pak Guru dengan kesaktian yang orang miliki awam seperti kita lihat kehidupan saat ini? Ada orang yang tidak mempan dari senjata atau apa itu kan memperolehnya bukan dengan meditasi. Bisa juga dengan kekuatan yang lain atau ada seperti orang dikasih ramuan atau apa begitu, itu seperti itu. Jadi beda dengan yang abinya yang dalam agama Buddha. Abinya yang dalam agama Buddha diperolehnya dengan meditasi. Nah, dengan meditasi akhirnya memperoleh kekuatan atau namanya abinya. Jadi kekuatan itu tidak selamanya akan ada. Jadi bisa hilang selama dia tidak melatih lagi. Nah, begitu. Apakah pada zaman Sang Buddha adakah orang lain yang selain Sang Buddha yang memiliki kesaktian? Selain Sang Buddha yang memiliki kesaktian. Nah, kita lihat Sang Buddha pada saat pertama mencapai penerangan sempurna. Nah, beliau ini kan membabarkan Dhamma kepada 1250 biku arahat pada saat hari raya Magha. Nah, di situ semua kan memiliki kekuatan batin yang pas pada saat itu ya. Nah, itu sudah 1250 arahat. Kenapa dikatakan bisa memiliki kebatin? Karena kejadian itu tanpa diundang. Tanpa ada yang mengabari, biku itu bisa tahu sendiri. Nah, yang paling memiliki kesaktian lagi yang Arya Moggallana, itu dikatakan sebagai tangan kirinya Sang Buddha, siswa utamanya. Yang lain juga ada seperti biku siapa yang pada saat itu beliau ditantang oleh umat yang ada di sana di waktu zaman Sang Buddha itu. Disuruh ambil mangkok atau bul yang tinggi sekali dengan tongkat. Nah, akhirnya biku itu terbang. Nah, terbang ambil itu. Akhirnya Sang Buddha larang itu. Seorang biku tidak boleh mempertontonkan kekuatan batin. Jadi setelah kejadian itulah para biku yang memiliki kekuatan batin tidak boleh mempertontonkan kesaktian. Itu alasannya apa? Nah, nanti akan jadi suatu kesalahan kalau masuk agama Buddha hanya ingin mencari kesaktian. Nah, jadi Sang Buddha larang itu supaya menjadi siswa Sang Buddha tujuan utamanya adalah membersihkan kekotoran batin.
kalau kamu nanti menjadi agama Buddha hanya tujuan mencapai atau mencari kesaktian itu, kekotoran batinnya semakin bertambah malah tidak berkurang. Karena apa? Dia akan senang, contohnya saya misalkan dengan mempertontonkan kan otomatis banyak orang. Nah, kesombongan akan muncul. Saya sakti. Nah, gitu. Kemudian orang akan puji-puji, orang akan puja atau berikan hadiah yang banyak. Akhirnya kita akan sibuk ke situ. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari untuk membersihkan kekotoran batin akan jadi lama begitu. Karena terganggu terus, orang akan datangi itu. Jadi Buddha laranglah seperti itu. Jadi para biku banyak yang siswa Sang Buddha sampai sekarang pun, yang saya bilang tadi 200 tahun yang paling sakti di zamannya Raja Asoka. Beliau itu meditasinya di dalam samudra, Bante Upagupta itu. Berarti setelah 200 tahun pun ada biku yang bisa sakti seperti itu. Bisa meditasi selama di bawah samudra itu sampai berapa hari baru naik, baru turun lagi ke dalam samudra. Sampai beliau diundang, hanya beliau yang memiliki jasa, hanya beliau yang cocok untuk bisa mengalahkan Dewa Mara. Akhirnya Upagupta bisa mengalahkan Dewa Mara dengan Dewa Mara diikat dengan bangkai anjing itu dikira emas atau berlian itu. Nah, itu salah satu contoh. Kehidupan sekarang bagaimana Pak Guru? Apakah ada juga biku? Mungkin masih banyak juga. Yang penting beliau adalah menjaga ajaran Sang Buddha ini, melaksanakan meditasi seperti di misalkan kalau sekarang ini banyak negara-negara Buddhis seperti Thailand. Ada juga yang masih memiliki kekuatan-kekuatan seperti itu. Jadi selama ajaran Sang Buddha masih ada yang praktekkan, selama ajaran Sang Buddha masih dikenal oleh manusia, masih ada yang bisa mencapai kesaktian atau kekuatan itu. Jadi siapapun masih bisa yang menjadi siswa dari Sang Buddha, begitu. Itu contoh dari hal yang sampai sekarang pun ada biku yang bisa memiliki kekuatan batin seperti itu. Contoh kekuatan Sang Buddha yang bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa, Pak? Nah, saat kamu takut, ingatlah Buddha, maka ketakutan juga akan bisa hilang. Saat kita sakit, ingatlah sama Sang Buddha. Seperti dalam Parita Bujangga Parita. Dengan mengulang keyakinan, mengulang kata-kata yang disampaikan Sang Buddha yang ada dalam kekuatan Parita itu, kita bisa ingat sama Sang Buddha. Bisa juga kalau kita ingat itu kekuatan Buddha akan melindungi kita. Dengan melaksanakan kerjaan apa saja, mau bepergian, mau apa, kita harus bisa ingat, timbulkan dalam batin. Ada salah satu hal yang selalu saya ingat, di mana Buddha? Di kesadaran kita. Jadi kesadaran kita inilah akan munculkan kekuatan dari Sang Buddha. Kalau kamu memang sebagai siswa Sang Buddha, munculkan kekuatan itu dengan dalam batin kita ingat selalu Sang Buddha. Seperti kamu mau makan apa, ingat. Dengan makanan akan ingat Buddha, bisa membuat makanan saya ini sehat. Jadi ingat. Jadi kita rasakan kalau kamu sudah tidak ada keyakinan saja, ya tidak akan merasakan kekuatan dari Sang Buddha. Nah, kalau kamu sudah menjaga di batinmu Buddha, Buddha ada di batin ini, kekuatan yang ada dalam diri kita ini akan melindungi kita. Bahkan kekuatan yang makhluk, misalkan ada dewa, ada yang tak tampak ini juga akan datang melindungi kita. Itu kalau kamu sudah memiliki dalam batinmu tentang Buddha. Maka dari itu setiap hari ingat, nafas masuk nafas keluar tuh, itu yang awal kita ingat. Kita ingat dalam kehidupan kita sehari-hari, itu akan muncul dalam diri kita sendiri. Itulah yang namanya ada kekuatan keyakinan yang tadi kita bilang sada bala. Jadi itu akan muncul dalam diri kita. Ketakutanmu akan hilang, penyakit pun juga akan bisa hilang kalau kamu memang benar-benar mau memunculkan dalam diri. Gitu. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya, dan
Pemirsa TVRI, kita sudah sampai di segmen terakhir di mana saya akan meminta Pak Waluyo untuk dapat memberikan kesimpulan mengenai pembahasan kita pada hari ini. Nah, kira-kira Pak, apa kesimpulan yang bisa ditarik, yang bisa diambil dari pembahasan kita mengenai dahsyatnya kekuatan Sang Buddha? Sangat bagus sekali bahwa hari ini kita bahas tentang dahsyatnya kekuatan Sang Buddha, Pak. Dari sini kita belajar bahwa kalau kita dalam kehidupan sehari-hari selalu mengulang kata keyakinan sama Sang Buddha, mari tiap hari batin kita ulang. Walaupun kita ulang di dalam batin dengan mengatakan Buddho, 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 itu dalam kehidupan sehari, kekuatan Buddha akan muncul dalam diri kita. Kemudian kita tingkatkan dalam kehidupan sehari-hari dengan meditasi juga, ulang Buddha Nusati dari Itipiso Bhagawa Arahang Sama Sang Buddho Wijacarana Sampano Sugato Lokawidu Anutaro Purisa Dhamma Sarati Sata Dewa Manusanang Buddho Bhagawati. Ini akan memunculkan kekuatan-kekuatan Buddha dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dimanapun kita nanti kita ada waktu senggang, kita ada waktu luang, kita ulang dengan memunculkan Parita Buddha Nusati dalam diri kita itu, maka akan ada kekuatan Buddha dalam diri kita. Kita yakin sekali dalam kehidupan sehari. Dan untuk pemirsa di rumah juga, khususnya umat Buddha, mari kita munculkan kekuatan Sang Buddha. Kita lihat bahwa dengan ingat kebajikan Sang Buddha, segala penyakit pun akan sirna. Dengan mengingat Buddha bahwa mara bahaya, segala penderitaan itu juga akan bisa lenyap dengan kita bisa memunculkan kekuatan Buddha dalam diri kita masing-masing. Mari kita bersama-sama ingat selalu Buddha dalam batin kita, kita munculkan dalam pikiran kita setiap hari. Semoga dengan memunculkan keyakinan dalam diri kita dengan mengulang Buddha Nusati ini, kita akan selalu hadir dan dilindungi oleh kekuatan dari Sang Buddha itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Anumodana Pak Waluyo atas penjelasannya dan kesimpulannya. Pemirsa TVRI, demikianlah acara Hikmah Buddhis pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Waluyo tadi itu bisa menambah ilmu, menambah wawasan, dan semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Sania Novianti Korin dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Akhir kata dari saya, Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.